warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Jumaina, MPM 1811070174 dari kelas C semester 5, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah Keguruan. 1. Pengertian evaluasi. Secara bahasa, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang artinya penaksiran atau penilaian. Sedangkan secara harfiah, evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Sugiono, evaluasi adalah sebuah interpretasi yang bersumber pada data kuantitatif merupakan hasil-hasil dari pengukuran. Sedangkan menurut Purwonto, pengertian evaluasi secara garis besar dapat dikatakan bahwa pemberian nilai terhadap kualitas tertentu. Selain itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang dilakukan dalam membuat keputusan alternatif. Menurut Roy Jacques AD, pengertian evaluasi juga diartikan sebagai proses penilaian atau evaluasi juga diartikan sebagai proses pemberian nilai didasarkan pada data kuantitatif hasil pengukuran ataupun keperluan pengambilan keputusan. 2. Prinsip evaluasi di TK. 1. Berpusat pada anak. Penilaian yang dilakukan hendaknya berpusat pada semua aktivitas anak. 2. Berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara berencana, tertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambar tentang perkembangan proses pembelajaran anak. 3. Menyeluruh atau keterpaduan. Perubahan perilaku dalam pembelajaran perilaku dicapai secara menyeluruh, baik menyangkut pengetahuan, sikap, perilaku, nilai, serta keterampilan. 4. Lebih mementingkan proses daripada hasil. 5. Berorientasi pada tujuan. Penilaian yang dilakukan berorientasi kepada kompetensi yang diharapkan proses pertumbuhan dan perkembangan anak. 6. Objektif dan alamiah. Dalam melakukan penilaian, diusahakan seobjektif mungkin, yaitu hanya memperhatikan objeknya. 7. Mendidik. Hasil penilaian harus dapat digunakan untuk membina dan mendorong kepada semua anak. 8. Konsisten dan jujur. Penilaian yang dilakukan oleh dua orang penilai akan lebih dapat dipertanggungjawabkan. 9. Kebermaknaan. Hasil penilaian harus bermakna bagi diri, orang tua, anak, didik, dan pihak lain. 10. Kesesuaian. Penilaian harus diadanya kesenian antara apa yang diajarkan di TK dengan laporan yang dibuat. 3. Jenis-jenis evaluasi. A. Jenis evaluasi berdasarkan tujuan, yaitu 1. Evaluasi diagnostik, 2. Evaluasi selektif, 3. Evaluasi penempatan, 4. Evaluasi formatif, 5. Evaluasi sumatif. B. Evaluasi berdasarkan sasaran. 1. Evaluasi konteks, 2. Evaluasi input, 3. Evaluasi proses, 4. Evaluasi hasil atau produk, 5. Evaluasi outcome atau lulusan. C. Evaluasi berdasarkan ruang lingkup. 1. Evaluasi program pembelajaran, 2. Evaluasi proses pembelajaran, 3. Evaluasi hasil pembelajaran. D. Jenis-jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Berdasarkan objek, 1. Evaluasi input, 2. Evaluasi transformasi, 3. Evaluasi output. Berdasarkan subjek, 1. Evaluasi internal, 2. Evaluasi eksternal, 3. Evaluasi yang dilakukan orang luar sekolah. 4. Macam-macam evaluasi di TK. Jenis alat penilaian perkembangan anak di usia dini yaitu 1. Pengamatan atau observasi. Adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh guru dengan mengamati siswa untuk mendapatkan berbagai informasi. 2. Wawancara adalah percakapan langsung yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan dan permasalahan anak atau orang tua. 3. Sosiometri adalah cara guru untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak dalam berinteraksi. 4. Catatan anekdot adalah suatu catatan yang dilakukan oleh guru dengan mengamati berbagai prestasi yang dilakukan siswa. 5. Pemeriksaan medis. 6. Portfolios adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengamati perkembangan karya anak. 7. Unjuk kerja adalah penilaian untuk melakukan tugas dalam pembuatan yang dapat diamati. 5. Tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran memiliki 3 hal penting, yaitu input, transformasi, dan output. 6. Fungsi evaluasi. Evaluasi pendidikan memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Fungsi selektif, 2. Fungsi diagnostik, 3. Fungsi penempatan, 4. Fungsi keberhasilan.
7. Manfaat evaluasi. 1. Sebagai sarana untuk mengetahui keberhasilan. 2. Untuk mengetahui tingkat penguasaan dan pemahaman suatu materi. 3. Sebagai tolak ukur untuk mengetahui ketepatan suatu metode. 4. Mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan.